Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, azani Allah wa iyyakum. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selaku hamba Allah Azza wa Jal melainkan kalimat-kalimat yang selalu menunjukkan kita adalah sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Begitu banyak Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, anugerah-anugerahnya, maka marilah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal? Dengan menempatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada tempatnya, kemudian berusaha meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepadanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang Allah utus agar kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladan. Barang siapa yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, maka dia selamat. Tetapi barang siapa yang tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, maka dia tidak selamat. Maka siapapun yang ingin mendapatkan keselamatan, ikutilah Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, terutama pada keadaan-keadaan yang memang sudah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, perpecahan-perpecahan, maka Nabi mengatakan, alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati, kata Nabi SAW. Hendaklah kalian selalu berada di atas sunnahku. Maka orang yang selalu berada di atas sunnah Nabi pasti adalah orang-orang yang selamat. Siapapun yang menyimpang jalannya dari jalan Nabi, menyimpang jalannya dari sunnah Nabi, maka dia tidak selamat. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Malam hari ini ma'asyarul muslimin, kajian perdana kita pasca Ramadan, kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Al-Imamul Mubarak, imam yang diberkati oleh Allah Azza wa Jal, yang menebarkan kebaikan-kebaikan, manfaat kepada manusia dan kemanusiaan. Kataballahu lahul qabul. Allah Azza wa Jal telah menjadikan Imam An-Nawawi orang yang diterima oleh manusia. Sehingga kalau kita perhatikan buku-buku yang beliau tulis ratusan tahun yang telah berlalu, itu sampai sekarang tulisan-tulisan beliau masih dijadikan rujukan-rujukan, referensi-referensi kitab yang dibaca di masjid-masjid kaum muslimin. Begitu juga kitab-kitab yang dipelajari di kampus-kampus Islam. Ini adalah orang yang sangat luar biasa, ya, yang hidupnya
semuanya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan, memberikan kebaikan yang sangat banyak, dengannya dia mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa insyaallah. Maka salah satu kitabnya yang sangat luar biasa, ya, membumi, di antaranya kitab yang kita baca yang alhamdulillah sudah lebih dari 300 hadis dalam kurun waktu lebih kurang 6 tahun kalau tidak salah saya. Kita membaca 5 tahun atau 6 tahun, ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan juga kitab-kitab yang lain, di antaranya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berisi di dalamnya 40-an hadis, tetapi luar biasa. Ya, semua kaum muslimin terutama yang menghari-harinya mempelajari ilmu agama pasti tahu kitab ini. Jadi 40 hadis lebih kurang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, kebanyakannya adalah jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang ringkas tetapi memiliki makna yang begitu banyak. Karena dia merupakan salah satu daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita yang tercinta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim. Nabi Muhammad itu diberikan jawami'ul kalim oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu jawami'ul kalim? Al-kalamul qasir awil kalamul mukhtasar, ucapan, perkataan, kalimat yang ringkas tetapi di dalamnya mengandung makna-makna yang begitu luas. Ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi banyak hadis-hadis jawami'ul kalim. Ya, Nabi berbicara dengan ucapan yang singkat-singkat saja seperti la darara wa la dirar. Ini betapa singkat kalimat ini, la darara wa la dirar. Tapi wallahi ma'asyar muslimin, banyak hadis yang mulia ini masuk ke dalam bab-bab ilmu agama. Padahal kalimatnya hanya la darara wa la dirar. Kemudian contohnya juga al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Ini juga kalimat yang ringkas yang diucapkan oleh Nabi, tapi kedudukannya atau manfaatnya dalam perkara-perkara agama sangatlah banyak. Maka banyak kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullah, baik kitab mukhtasar yang bersifat pendek-pendek saja atau yang bersifat cukup panjang atau yang paling panjang mujalladat. Semuanya dijadikan oleh kaum muslimin sebagai referensi-referensi dalam menggali ilmu agama. Nah, maka di malam hari ini kita akan kembali insyaallah kepada kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yaitu taman orang-orang saleh. Di dalamnya berisikan hadis-hadis, ya, sunnah-sunnah Nabi atau amalan-amalan sunnah, dorongan-dorongan kepada kita agar kita memperbanyak amalan-amalan. Maka berisi di dalamnya memang perkara-perkara dorongan, amal-amal saleh, istiqamah, sabar, raja, al-khawf, rahbah, raghbah, inabah. Kemudian memuliakan para ulama, memuliakan ahlul bait dan yang lain-lain. Semuanya adalah dorongan-dorongan kepada kita semua untuk melakukan pintu-pintu kebaikan. Nah, bab yang terakhir yang kita bahas ma'asyal muslimin yaitu bab tauqirul ulama wal kibar wa ahlul fadli wa taqdimuhum ala ghairihim wa raf'u majalisihim wa izharu martabatihim. Ini kalau tidak salah ini baru satu hadis kita bacain. Yaitu tentang memuliakan para ulama. Tidak masalah kita ulang sedikit ya, karena baru satu hadis kita baca. Tentang memuliakan para ulama. Dan para ulama mesti kita muliakan karena mereka adalah pewaris para nabi. Nabi itu tidak meninggalkan harta. Bahkan Nabi SAW meninggal dalam keadaan baju perangnya itu sedang digadaikan kepada seorang Yahudi. Ya, jadi Nabi itu berhutang kepada seorang Yahudi. Sebagian bertanya, kenapa Nabi SAW tidak berhutang kepada sahabatnya? Karena tidak akan mungkin sahabat memberikan hutang kepada Nabi. Dan Nabi tentunya tidak mau atau segan menerima dari sahabatnya. Maka Nabi mengambil hutang dari orang Yahudi.
dan digadaikanlah baju perangnya. Dalam keadaan penggadaian itulah Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mata Rasulullah SAW wa dir'uhu marhunun alal yahud. Wafat Nabi SAW sementara baju besinya sedang tergadaikan kepada seorang Yahudi. Jadi Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Nabi tidak meninggalkan emas, perak. Nabi juga tidak meninggalkan dinar, dirham untuk dibagi-bagi oleh ahli warisnya, oleh para istrinya, oleh anaknya. Ya, tidak. Innama warrathul ilma. Tapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Maka orang-orang yang mengambil warisan itu, itulah para ulama yang disebutkan oleh Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena yang diwariskan nabi itu tidak harta. Yang diwariskan nabi itu tidak uang, tidak dinar dan dirham. Tapi yang diwariskan Nabi itu adalah ilmu. Sementara ulama itu orang yang berilmu dan beramal terhadap ilmunya, berdakwah terhadap ilmunya. Maka di antara bentuk memuliakan Nabi, memuliakan para ulama. Jadi ada cara-caranya. Nanti ada lagi. Di antara bentuk memuliakan Allah bagaimana? Di antara bentuk memuliakan Nabi adalah tauqirul ulama, memuliakan para ulama, orang yang mengambil warisan Nabi yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Wal kibar, orang-orang yang sudah tua. Wahlul fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan. Keutamaan apa? Ilmu. Wa taqdimuhum ala ghairihim, mendahulukan mereka dari selain mereka. Nanti ada yang lebih jelas disebutkan oleh Nabi ya. Di samping hadis yang pertama cukup jelas ya, tapi setelahnya akan kita sebutkan. Wa raf'u majalisihim, mengangkat kedudukan mereka, wa idharu martabatihim, kemudian memperjelas ya martabat mereka, memuliakan martabat mereka. Kemudian kita telah membaca juga sebuah ayat dalam surat Az-Zumar. Di dalamnya dengan tegas ya Allah bertanya, tetapi pertanyaan ini berbentuk ingkariyun. Jadi Allah bertanya dengan tujuan mengingkari. Ya. Jadi jawabannya pasti tidak. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, samakah orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Jawabannya pasti tidak sama. Para ulama mengatakan ini istifham ingkari. Kemudian dibawakan hadis oleh Imam An-Nawawi, hadis yang pertama yaitu tentang orang yang berhak menjadi imam. Dan ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu. Itu orang yang berhak menjadi imam, yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Nah, ini diantara bentuk memuliakan orang yang berilmu. Aqra'uhum li kitabillah. Kemudian jika sekiranya fa in kanu fil qiraati sawa, dalam bacaan mereka sama, cari di antara mereka yang lebih mengerti akan sunnah. Nah, ini juga ilmu. Bahkan para ulama mengatakan, jika sekiranya yang satu itu kurang-kurang sedikit bacaannya, bagus bacaannya tapi kurang-kurang sedikit lah. Ya, mungkin nilainya 92, yang satu lagi 93 atau 94. Yang ada 94 nilainya, ada 92 nilainya. Tetapi yang 92 ini a'lam bis sunnah, dia lebih mengerti dengan sunnah. Maka didahulukan orang yang mengerti dengan sunnah itu. Kenapa? Berkumpul padanya dua, berkumpul padanya Al-Quran, berkumpul padanya sunnah. Berarti tingkatan ulamanya, keilmuannya melebihi yang pertama tadi. Ada orang yang bacaan Al-Qurannya sangat luar biasa, makharijul hurufnya tepat, ya, tetapi kurang mempelajari ilmu syar'i, tidak mengerti dengan fiqhus salah, dengan fikih salat, ya, bagaimana sujud sahwi
Dan itu penting. Bagaimana kalau dia lupa? Bagaimana kalau ada sesuatu terjadi dalam salat, dia kurang mengerti tapi bacaannya bagus. Ada yang satu lagi, bacaannya kurang dari yang pertama ini, tetapi a'lam bis sunnah. Para ulama mengatakan apa? Quddimu a'lam bis sunnah. Didahulukan orang yang mengerti sunnah. Karena berkumpul padanya dua kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan qiraatul Quran, kendati pun tidak seperti yang pertama. Yang kedua adalah al-ilmu bis sunnah, berilmu terhadap sunnah. Ini semua adalah bentuk tauqirul ulama. Bentuk tauqirul ulama. Maka kalau kita perhatikan ya, banyak para imam itu semuanya bukan keluaran jurusan-jurusan qiraah. Banyak para imam baik yang ada di Madinah atau yang ada di Mekah, tidak semuanya doktor dalam bidang qiraah. Sebagiannya ada, tapi banyak di antara mereka justru doktor fikih ya, dan doktor usul fikih, ilmu-ilmu keilmuan yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Tapi baca Al-Qur'annya bagus-bagus. Kendati pun mungkin tidak seahli ya, orang yang pakar di bidang qiraah tadi. Tetapi fikihnya luar biasa. Karena para ulama mengatakan apa? Kebutuhan salat kepada fikih itu melebihi daripada kebutuhannya kepada ajwad al-qiraah tadi. Tetapi bukan berarti memilih bacaan-bacaan yang salah, tidak. Ya. Misalnya ada seorang mengerti fikih tapi bacaannya salah-salah, bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Mendahulukan orang yang mengerti hukum-hukum Islam ya, apabila memang bacaannya lumayan bagus, kendati pun tidak sebagus yang pertama kita sebutkan tadi. Maka dahulukan orang yang mengerti akan al-ilmu bis sunnah. Nah, kemudian setelah itu nanti baru dilihat ya, baru dilihat siapa yang lebih dahulu hijrah. Ternyata sama-sama berilmu, sama-sama mengerti qiraah, sama-sama mengerti tajwid, sama-sama berilmu. Kemudian didahulukan siapa yang lebih dahulu hijrah. Ternyata hijrahnya sama, maka dahulukan orang yang lebih tua, baru umur. Yang terakhir umur ini. Kalau di sebagian tempat yang pertama itu umur. Nah, ini tidak benar seperti itu. Ya, sunnahnya bukan itu. Sunnahnya adalah tauqirul ulama. Ini yang pertama sekali. Umur itu yang terakhir. Kalau sama-sama bagus bacaannya, kalau sama-sama mengerti akan hukum fikih, sama-sama hijrahnya, maka akbaruhum sinnan. Yang terakhir itu baru siapa yang lebih tua di antara mereka. Siapa yang lebih tua di antara mereka ini diperhatikan. Nah, ini tentu di tempat-tempat yang memang tidak ada imam tetapnya. Tapi kalau sudah ditetapkan di satu masjid itu imam tetapnya, sudah imam tetapnya menjadi imam. Imam tetapnya yang menjadi imam. Tinggal lagi bagaimana caranya memilih imam itu yang ada kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis yang kedua. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rawahu Muslim. Hadis yang kedua ini ma'asyarul muslimin juga menunjukkan bagaimana pentingnya kita itu tauqiru al-ulama wal kibar wa ahlul fadl wa taqdimuhum ala ghairihim, memuliakan para ulama, kemudian orang-orang yang memiliki keutamaan, mendahulukan mereka atas selain daripada mereka, ya, masih dari sahabat yang sama, yaitu An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Apa kata beliau? Kana Rasulullah SAW yamsahu manakibana.
Nabi SAW sebelum melaksanakan salat memegang ya pundak-pundak kami. Tujuannya adalah merapikan shaf. Tujuannya adalah merapikan shaf. Jadi langsung Nabi SAW yang merapikan shaf. Yamsahu manakibana fis salah. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan istawu wa la takhtalifu. Diperintahkan oleh Nabi untuk sejajar, jangan yang satu maju yang satu mundur. Jadi harus tumitnya itu sejajar, lurus. Yang satu maju, yang satu mundur. Jadi yang menjadi patokan itu tumit, bukan ujung kakinya. Jadi tumit itu disamakan. Kalau ujung kakinya yang menjadi patokan, nanti orang saf yang kedua melihat saf yang pertama itu berbeda-beda nanti itu, karena panjang kaki itu berbeda. Jadi yang disamakan tumitnya, al-ka'ab bil ka'ab, tumit dengan tumit. Jadi yang mesti sejajar tumitnya. Ujung kakinya nggak sama, karena panjangnya berbeda. Ya, kendati pun panjangnya berbeda, kalau tumitnya sudah sejajar pasti terlihat lurus. Pasti terlihat lurus. Tapi kalau yang disamakan ujung jarinya, itu akan terlihat nanti tidak lurus. Nampak tidak lurus. Terutama bagi orang-orang yang di belakang, saf-saf berikutnya itu. Maka dirapikan oleh Nabi, maka Nabi memegangnya. Yamsahu manakibana fis salah wa yaqul istawu wa la takhtalifu. Samakan, kata Nabi SAW, wa la takhtalifu. Jangan kalian berbeda-beda. Yang satu agak maju, yang satu agak mundur. Maka itu tidak boleh. Fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian pun akan ikut tercerai-berai. Maka persatuan itu sangat kita rasakan ketika salat itu, ma'asyarul muslimin. Ya, ketika barisan itu sangat luar biasa rapinya. Kalau kita perhatikan, Islam ini penuh dengan persatuan semuanya. Bagaimana ini juga di antara bentuk persatuan yang sangat luar biasa. 5 kali dalam sehari salat berjamaah. Diatur dalam Islam itu merapikan barisan dan shaf. Ya, ini menunjukkan sangat luar biasa sekali persatuan diajarkan di dalam Islam. Maka Nabi memerintahkan untuk merapikan, untuk meluruskan. Jangan kalian ya takhtalifu, kata Rasulullah SAW, fatakhtalifa qulubukum. Maka maka hati-hati kalian pun akan ikut bercerai-berai. Ini petunjuk dari Nabi, harus kita perhatikan. Ya, terkadang sebagian tempat ini payah kita praktekkan. Saya pernah dipijak oleh seorang kaki saya ketika saya rapatkan, ya, luruskan, itu malah dipijak kakinya. Orang yang tidak mengerti agama, maka harus diberitahu. Harus diberitahu. Namun dalam keadaan kondisi sekarang tentu berbeda ya. Terutama dalam merapatkan shaf di masa-masa pandemi ini, tentu melihat situasi dan kondisi. Dan di situ berlaku hukum-hukum fikih yang dikaji oleh para ulama. Ada di situ maslahat yang dikaji, ada di situ mudarat yang dikaji. Bagaimana kita takdimul, ya, mendahulukan yang lebih bermaslahat agar terhindar dari kemudaratan. Nah, itu ada hukum-hukum fikih yang dikaji, maka kita jarakkan antara seorang laki-laki kepada seorang laki-laki. Itu dengan tujuan adalah terhindar dari kemudaratan bentuk daripada ikhtiar. Dan itu dikaji oleh para ulama dalam pembahasan-bahasan fikih, terutama memang salah satu bentuk ya fikih muasir, fikih kontemporer, terutama dalam masa-masa pandemi ini banyak sekali dibahas oleh para ulama. Ini bentuk daripada sunnah, tetapi berhindar dari mudarat dan hukumnya wajib. Maka tidak mengapa ketika shaf itu dijarakkan, bentuk daripada ikhtiar. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Nah, ini dia bentuk daripada taukirul ulama'nya, memuliakan ulama. Hendaklah, kata Nabi SAW, yang berada di setelahku itu orang yang ulul ahlam.
Orang-orang yang sudah baligh. Artinya apa? Yang berada di belakang imam, seorang yang kita lihat sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Nabi tadi, dia memiliki bacaan yang bagus, dia mengerti akan hukum-hukum Islam, terutama hukum-hukum Islam berkenaan dengan salat, kemudian dia jadikan imam. Orang yang berada di belakangnya pertama adalah orang-orang yang sudah baligh, sudah dewasa, ulul ahlam wan nuha, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki ilmu. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang setelah mereka, orang setelah mereka. Orang setelah mereka, kemudian orang setelah mereka. Artinya bagian daripada sunnah. Bukan berarti tidak sah salat. Jika sekiranya misalnya ada anak-anak umur 10 tahun, 8 tahun berada di saf pertama tidak membatalkan salat, ya, atau berada di saf kedua tidak membatalkan salat. Tapi kita katakan minas sunnah, bagian daripada sunnah, mura'atu hadzal hukum, kita memperhati hukum-hukum ini yang telah disebutkan oleh Nabi, yaitu yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ulul ahlam wan nuha, yaitu orang-orang yang sudah baligh, orang-orang yang sudah dewasa, kemudian orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal. Kemudian berikutnya, ma'asyal muslimin, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaklah orang-orang yang menyertaiku, yang berada setelahku, ulul ahlam wan nuha, yaitu orang-orang yang sudah baligh dan orang-orang yang sudah berakal. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. 3 kali disebutkan oleh Nabi, kemudian orang-orang setelah mereka, orang-orang setelah mereka. Orang-orang setelah mereka. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Kemudian dilarang oleh Nabi untuk ribut-ribut di masjid seperti ribut-ribut di tengah pasar. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Jadi wajh syahid dalam hadis adalah mendahulukan ulul ahlam wan nuha. Ini dalam barisan-barisan saf salat, ya, atau dalam momen-momen yang memang penting kita mendahulukan orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian berikutnya, wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammad Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idzin sulhun fatafarraqa fa'ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal wa huwa yatashahhatu fi damih qatilan fadafanahu thumma qadima al-Madinah fantalaqa Abdurrahman ibn Sahal wa Muhayyisah wa Huwayyisah ibna Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahaba Abdurrahman yatakallamu faqal kabbir kabbir wa huwa ahdathul qaum fasakata fatakallama faqala atahlifuna wa tastahiquna qatilakum wa dzakara tamam al hadits. Ini ada sebuah peristiwa, ini sangat jelas disebutkan oleh Nabi. Ini langsung praktek dari Nabi, ya. Jadi ada dipraktekkan oleh Nabi ketika salat, siapa yang berhak, ya, mendampingi Nabi di sekitar Nabi, di belakang-belakang Nabi itu, Nabi mengatakan ulul ahlam wan nuha, kata Nabi SAW. Artinya orang sudah dewasa. Di dalam hadis ini praktek dari Nabi SAW ketika sebuah peristiwa. Ada 2 orang ketika itu pergi ke Khaybar. Ini di masa-masa perdamaian. Jadi dahulu perdamaian, ya, terjadi perdamaian, perjanjian untuk damai, tidak boleh serang-serangan, tidak boleh perang-perang. Ya, ada waktu-waktu di mana Nabi dan para sahabat itu berdamai. Maka disebutkan intalaqa Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar.
Suatu ketika pergilah Abdullah ibn Sahal dan Muhayyisa ibn Mas'ud menuju kota Khaybar. Wahia yauma idzin sulhun, itu terjadi di masa-masa perdamaian. Tidak boleh terjadi ya peperangan. Perjanjian untuk damai ketika itu. Fa'ata Muhayyisa fatafarraqa, kemudian tiba-tiba mereka berpisah. Kemudian mereka berpisah ketika itu. Fa'ata Muhayyisa ila Abdullah. Kemudian Muhayyisa setelah berpisah itu dia menuju Abdullah ibn Sahal. Ternyata dia menjumpai Abdullah ibn Sahal itu sudah mati. Ya, padahal itu di masa-masa perdamaian. Tapi ternyata dia dibunuh. Jadi ketika Muhayyisah mencari Abdullah ibn Sahal dan Muhayyisah menjumpai Abdullah ibn Sahal sudah berlumuran darah. Yatashahhatu fi damih qatilan. Dia sudah berlumuran darah dan dia sudah mati. Terbunuh. Akhirnya apa? Fadafanahu, Muhayyisah menguburkannya. Karena jauh dari Madinah. Tidak mungkin dia pikul kemudian dibawa ke Madinah. Akhirnya dikuburkan. Begitu dikuburkan, setelah dikuburkan, lalu Muhayyisah pergi ke Madinah. Pergilah dia bersama Abdurrahman ibn Sahal. Ya, Muhayyisah pergi bersama Abdurrahman ibn Sahal bersama Wahuwayyisah ibna Mas'udin, anak daripada Mas'ud, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa yang terjadi di Khaybar. Padahal ketika itu terjadi perdamaian, kemudian mereka pergi sampai di situ berpisah, kemudian dicari lagi kawannya, ternyata kawan sudah mati, terbunuh, berlumuran darah di situ. Dia kuburkan, dia pergi ke Madinah dengan beberapa orang temannya, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu daripada temannya itu Abdurrahman itu masih kecil. Lalu Abdurrahman berbicara, mengisahkan kisah yang terjadi itu. Apa yang terjadi di Khaybar? Ya, berbicaralah ketika itu Abdurrahman yang usianya masih kecil, yang di situ ada orang yang lebih tua darinya. Siapa yang lebih tua darinya? Muhayyisah dan kawannya tadi Abdullah bin Sahal. Dan kawannya tadi yaitu Huwayyisah. Di situ ada Muhayyisah dan di situ ada Huwayyisah. Yang berbicara Abdurrahman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kabbir, kabbir. Ini praktek langsung dari Nabi. Jadi Nabi langsung memberikan pendidikan, memberikan bagaimana adab di dalam berbicara, mendahulukan orang yang lebih tua, mendahulukan orang yang lebih mengerti, mendahulukan ulul ahlam wan nuha, orang yang lebih kuat akalnya. Nabi mengatakan kabbir, kabbir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa maksud daripada kabbir, kabbir? Berbicaralah orang yang sudah besar. Di sini ada fulan, ada fulan, ada fulan. Yang berbicara itu masih kecil. Ada orang yang lebih kuat darinya, ada orang besar darinya. Kenapa yang lebih kecil? Maka ditegur oleh Nabi. Kabbir, kabbir, kata Nabi. Coba diceritakan, seakan-akan Nabi mengatakan, coba diceritakan oleh orang yang lebih tua di tengah-tengah kalian ini. Ya, karena dengan yang lebih tua itu menceritakan, tentu kisahnya lebih matang untuk disampaikan daripada yang menyampaikan orang yang masih kecil. Itu berbeda. Wa huwa ahdatsul qaum. Sementara Abdurrahman ketika itu orang yang paling kecil di antara yang mereka yang bertiga itu. Abdurrahman ibn Sahal orang yang paling kecil. Ini saudaranya Abdullah yang terbunuh itu. Dia ada di situ, artinya dia menceritakan keadaan saudara yang sudah wafat, terbunuh. Tetapi itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi mengatakan kabbir, kabbir. Bicaralah yang besar, bicaralah yang besar.
wa huwa ahdatsul qaum. Abdurrahman ibn Sahal orang yang paling kecil yang berada di situ ketika itu. Fasakata, akhirnya Abdurrahman ibn Sahal diam. Fatakallama, maka berbicaralah Muhayyisah dan Huwayyisah yang lebih tua daripada Abdurrahman ibn Sahal. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atahlifuna wa tastahiquna qatilakum? Nabi bertanya, yaitu tentang pembunuhan itu. Ya. Tahukah kalian orang yang membunuhnya siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum? Nabi bertanya. Kemudian wa dzakara tamamal hadis, lalu mereka menceritakan kisah yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa penting bagi kita ya menghormati orang yang lebih tua. Ini banyak yang menyelisihi ya dalam adab sehari-hari. Kadang di situ ada orang yang berumur 30 tahun. Ada di situ ada yang berumur 25 tahun. Ada di situ berumur 20 tahun. Ada di situ anak-anak yang juga menyaksikan kisah itu. Ya. Tapi terkadang ketika ada yang bertanya, tiba-tiba anak ini yang menjawab dengan cepat. Kalau kita kembalikan kepada sunnah Nabi, ini kurang tepat. Ya, bentuk daripada ikram, maka kita sampaikan. Anak-anak biasa nggak tahu dia. Begitu dia tahu kisah itu dan ada yang bertanya, langsung dia ceritakan. Ya, maka kita sampaikan. Di antara bentuk menghormati orang-orang yang sudah besar dari kita, orang-orang yang sudah dewasa dari kita, biarkan mereka berbicara, menyampaikan kisah itu. Nah, ini dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW. Dan ini bentuk daripada pendidikan adab ya yang diperhatikan oleh Nabi, yang ditekankan oleh Nabi SAW. Nabi 2 kali mengatakan kabir kata Nabi, hendaklah yang berbicara orang yang besar, hendaklah yang berbicara orang yang besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah dulu juga di masa sahabat ini ya, saya lupa nama sahabatnya. Ketika Nabi bertanya tentang permisalan seorang mukmin, tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, permisalan seorang mukmin itu seperti apa? Ya, permisalan seorang mukmin itu seperti sebuah pohon. Pohon apa? Sahabat tidak tahu, tapi ada yang tahu ketika itu, ada yang tahu ketika itu. Tetapi sahabat masih kecil dia ketika itu, junior sahabat lah, shaghair sahabah, junior ya sahabat. Tapi kesempurnaan rasa malunya ketika itu apa? Fastahyaitu, aku ketika itu tidak menjawab karena aku malu, karena di sekelilingku ada sahabat-sahabat yang senior. Di situ ada sahabat-sahabat yang senior, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Tapi sahabat yang kecil ini dia tahu apa yang ditanyakan oleh Nabi itu. Ternyata apa yang aku pikirkan benar, karena Nabi menyebutkan jawabannya ketika itu. Seorang mukmin itu ternyata bagaikan sebuah pohon kurma, bermanfaat, buahnya bermanfaat, dahannya bermanfaat, pokoknya bermanfaat, enggak ada yang terbuang. Seperti itulah permisalan seorang muslim. Ada di benak sahabat yang kecil itu ketika itu. Saya lupa nama sahabatnya siapa itu. Ya, entah Ibnu Umar atau siapa. Tetapi dia tidak mau menyampaikan ketika itu karena ada sahabat-sahabat yang kibar di situ. Ada sahabat-sahabat yang besar. Kecuali misalnya dituntut untuk menjawab. Tetapi tuntutan ketika itu enggak ada. Nabi sedang bertanya saja. Dari bentuk daripada kesempurnaan rasa malu dia. Dia merasakan rasa malu. Saya ini siapa? Malu rasanya saya berbicara di hadapan sahabat-sahabat yang sudah berilmu banyak. Ternyata apa yang aku pikirkan itu benar. Karena Nabi menyebutkan setelah itu jawabannya. Tapi aku tidak berbicara ketika itu karena aku yang paling kecil. Fastahyaitu, lalu aku malu untuk berbicara. Bukan pengecut, tidak. Beda antara malu dengan pengecut. Anak-anak itu diajarkan menjadi anak yang pemalu. Ya, diajarkan menjadi anak yang pemalu, dan sangat berbeda antara pemalu dengan pengecut. Makanya ketika Allah Jalla wa Ala menceritakan tentang nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, itu diantaranya adab, itu disampaikan termasuk dalam perkara-perkara ini.
Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waghdud, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, janganlah engkau palingkan wajahmu, pipimu dari manusia ketika orang berbicara denganmu kemudian engkau palingkan, tidak. Kemudian setelahnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana pentingnya kita ketika kita berbicara tidak meninggikan suara. Ya, tidak meninggikan suara. Dalam hal-hal yang seperti ini itu diajarkan dalam Islam. Maka termasuk salah satunya adalah ketika ada sesuatu yang ingin diceritakan dan ada orang yang lebih besar di antara kita di situ, ya, sementara masih anak-anak, kalau kita insya Allah sekarang sudah dewasa, ini kita ingatkan anak-anak kita, maka sampaikan kepada mereka, ya, jangan kamu berbicara sebelum yang besar berbicara, kecuali semuanya mempersilahkan dia. Nah, ini berbeda lagi. Atau ada tuntutan-tuntutan. Misalnya ketika kajian berbentuk pertanyaan untuk semuanya, siapa yang dapat hadiah misalnya, maka ada masalah. Tapi ketika sebuah kisah disampaikan, pertanyaan bersifat umum disampaikan, maka terapkan apa yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kabir, mendahulukan, menghormati orang-orang yang lebih besar daripada kita. Nah, kemudian orang-orang yang lebih berilmu dari kita. Insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.